suatu keganasan. Oke. Kalau dia sudah menjadi ganas, namanya menjadi squamous cell carcinoma. Ya, lesi-lesi epitel, terminologinya belakangnya adalah karsinoma. Kalau ganas, kalau lesi mesenkimal, kalau ganas belakangnya namanya sarkoma. Ya, jadi kalau kalian melihat nomenklatur karsinoma, berarti dia berasal dari sel epitel. Nah, squamous cell carcinoma merupakan jenis kanker pada vulva yang paling sering. Ya, ada dua tipe ya berdasarkan gambaran histopatologinya. Ada yang basaloid, ada yang keratinizing. Kalau yang basaloid selnya tinggi-tinggi. Biasanya dia terkait dengan infeksi HPV yang high risk ya. HPV kan ada yang low risk, ada yang high risk. HPV low risk biasanya 6-11, high risk 16-18. Nah, ini juga uh, bisa dikeluarkan di ujian. Jadi yang high risk yang apa aja gitu ya. Kemudian kalau yang keratinizing squamous cell carcinoma tidak berkaitan dengan HPV infection, gambarannya mirip dengan uh, SCC yang kalian pelajari di semester 3. Jadi dia memproduksi keratin. Nah, kalau classic fin nantinya akan menjadi basaloid carcinoma. Ini juga kemungkinan keluar ya. Jadi kalau classic fin jadinya basaloid, kalau yang differentiated fin jadinya keratinizing SCC. Kalau basaloid dia lebih tinggi-tinggi, selnya lebih bulat-bulat lonjong. Ini classic fin, jadi dia masih punya basal membran di sini. Kalau dia sudah menjadi squamous cell carcinoma yang tipe basaloid, maka basement membrannya udah hilang, ini si epitel squamosnya sudah bebas masuk-masuk ke dalam stroma di bawahnya. Kalau yang keratinizing SCC, dia berasal dari differentiated fin dan dia secara molekuler ada mutasi pada gen P53. Nah, kalau dedifferentiated fin, dia nanti berkembangnya menjadi keratinizing SCC. Kenapa dibilang keratinizing? Karena dia memproduksi keratin pearl. Nah, ini keratin pearl. Sama seperti yang di cervix yang kalian pelajari pada semester 3. Oke. Selain epithelial neoplasm, vulva juga punya glandular neoplastic lesion karena di vulva juga ada kelenjar-kelenjar. Ya, yang kita angkat adalah papillary hidradenoma. Dari nomenklaturnya, belakangnya oma adalah lesi jinak ya. Kenapa dibilang papillary? Karena secara mikroskopis dia berpapil-papil mirip tangan menjari-jari ya. Biasanya dia itu lesinya batasnya tegas pada labia mayor, sering disalahartikan sebagai karsinoma. Kenapa? Karena dia sering luka ya, karena di sini kan tempatnya gesekan ya, jadi sering terjadi luka dan ulkus. Jadi gambarannya mirip suatu keganasan. Ya. Secara histopatologi dia lesi berbatas tegas, berpapil-papil menjaring jari. Nah, jari-jarinya ini dilapisi oleh dua lapis sel. Ini adalah lesi jinak. Extra mammary paget disease ya. Jadi paget disease biasanya ada pada breast, tetapi pada vulva juga bisa terjadi paget disease. Makanya dibilang extra mammary karena berada di luar payudara. Ya cukup jarang kejadiannya. Pasien datang dengan keluhan gatal, kemudian ada lesi berwarna merah yang bersisi ya, kerasa tuh bersisi dan bentukan lesinya seperti peta. Nah, ini juga saya keluarkan di ujian ya. Jadi map-like area atau map-like lesion. Jadi bentuknya seperti peta-peta pulau berwarna merah bersisi. Ya, banyak pada labia mayor. Secara mikroskopis, nah dia itu pada epidermis tampak sel-sel Paget. Sel-sel Paget itu yang mana? Sel-sel Paget itu yang besar-besar, ukurannya besar, kemudian sitoplasmanya bening-bening. Nah, kalau kita cat, dia akan positif pada pengecatan pas cyan blue, ya, dia akan positif untuk sel Pagetnya. Ya, ini saya keluarkan di ujian juga. Jadi catnya apa, kemudian bentuk lesinya seperti apa. Oke. Setelah dari vulva kita naik ke vagina. Eh, Sama di vagina juga ada vaginal intraepithelial neoplasm yang nanti kalau tidak ditreat akan berkembang menjadi squamous cell carcinoma. Nah, bedanya kalau di vagina almost all malignancy biasanya terindikasi dengan infeksi HPV. Ya, gambarannya sama dengan eh, apa keratinizing squamous cell carcinoma atau cervical squamous cell carcinoma.
Ini embryonal rhabdomyosarcoma. Ya, jadi sarkoma keganasan dari mesenkim atau jaringan penyangga dari vagina. Kenapa dibilang embryonal? Karena sel-selnya adalah sel-sel primitif. eh Klinisi bilangnya biasanya sarkoma botrioides. Kenapa dibilang botrioides? Karena massa yang biasanya ditampilkan oleh pasien bentuknya seperti anggur. Jadi berdungkul-dungkul seperti anggur. Ya, bulat-bulat kecil seperti anggur. Biasanya pada mukosa ya, nggak hanya pada vagina, tapi juga pada mukosa apa respiratori juga bisa terjadi embryonal rhabdomyosarcoma. Eksklusif hanya diderita oleh anak-anak kurang dari 5 tahun. Masanya polipoid seperti anggur, makanya dibilang putrioid. Ya, ini diperhatikan karena ini saya keluarkan juga. Khasnya pada mikroskopiknya adalah ada cambium layer. Kenapa dibilang cambium layer? Karena ya maaf. Ya, jadi khasnya ada cambium layer. Kenapa dibilang cambium layer? Karena ada pola dari gelap, terang. Ya, makanya kita bilang cambium. Terus kalau dilihat dari pembesaran besar, sel-selnya itu seperti tenis raket. Kenapa seperti tenis raket? Karena inti selnya berada di tepi bulat, ya kemudian belakangnya lonjong jadi seperti gambaran raket tenis ya meskipun nggak 100% seperti raket tenis tapi kita di PA sering menganalogikan sel itu seperti sesuatu supaya mudah mengingatnya ya jadi embryonal rhabdo atau sarcoma botryoides bentuknya seperti anggur mikroskopisnya seperti cambium layer dan tenis raket. Kemudian serviks ya. Jadi serviks itu sama seperti vulva dan vagina, dia punya cervical intraepithelial neoplasm atau CIN ya. CIN itu dibagi 1, 2, 3 sesuai derajat displasianya. Patogenesisnya adalah infeksi HPV yang high risk ya 16 dan 18 ingat-ingat ya. High risk tuh 16 dan 18 banyak, yang paling banyak. Sexually transmitted ya, biasanya dia ditularkan lewat hubungan seksual. Jadi pada pasien-pasien dengan faktor resiko tinggi seperti berhubungan seksual sejak dini, kemudian kemudian sering berganti-ganti pasangan, harus dicurigai ada lesi ini. Ya. Yang paling rawan terjadi adalah pada area squamous-columnar junction. Kenapa? Karena di situ terjadi metaplasia squamous. Jadi kalau kalian ingat belajar di semester 3 endoservix yang harusnya dilapisi oleh epitel kolumnar karena dia sering menerima jejas, sering berhubungan seksual sejak usia dini ya, berganti-ganti pasangan, maka endoservix ini akan merubah pelapisnya dari yang kolumnar menjadi squamous. Nah, itu terjadi squamous metaplasi. Dan di area itulah sering diinfeksi oleh HPV virus. Dan di area itu pula akan berkembang menjadi CIN, lalu nanti kalau tidak ditreat akan menjadi squamous cell carcinoma. Oke. Jadi dia ada CIN 1, CIN 2, dan CIN 3. Ya, normalnya seperti ini, semakin atas semakin pipih selnya, karena yang imatur yang bawah, yang tinggi-tinggi, yang atas yang pipih. CIN 1 kalau dia mempengaruhi sepertiga bawah, sepertiga basal. CIN 2 kalau dia sampai 2/3, dan CIN 3 kalau semua lapisan epidermis ini dilapisi oleh sel squamous yang imatur. Ya, oke. Cervical carcinoma tadi kalau dari CIN 3 dia berkembang tidak ditreat, maka dia akan berkembang menjadi squamous cell carcinoma. Yang paling umum jenisnya squamous cell carcinoma, ada juga adenokarsinoma tetapi jarang ya. Secara klinis pasien datang dengan abnormal uterine bleeding ya, karena di serviksnya ada massa berdungkul-dungkul seperti bunga kol. Nah, ini khasnya dari cervical carcinoma itu dia massanya rapuh seperti bunga kol atau cauliflower like lesion. Jadi dia mudah rapuh, mudah berdarah. Pasien datang dengan keluhan abnormal uterine bleeding, berbau ya. Kemudian kalau bleedingnya parah bisa anemi. Ya, secara mikroskopis ya dibagi jadi dua, ada yang keratinizing dan non keratinizing. Kalau yang keratinizing dia memproduksi keratin, keratin pro. Kalau yang non keratinizing dia tidak memproduksi keratin.
Nah, ini secara makroskopis ya. Jadi serviks yang harusnya mulus seperti bibir bentuknya mulus, ini jadi ada lesi berdungkul-dungkul seperti bunga kol. Nah, ini mungkin awalnya kalau chin dia hanya plak aja ya, plak kasar, tapi kalau lama-lama jadi ganas dia akan bisa jadi berdungkul-dungkul seperti itu. Nah, ini kalau yang keratinizing dia memproduksi keratin pearl, kalau yang non keratinizing dia tidak ada keratin. Nah, apakah kanker serviks bisa dicegah? Bisa. Jadi sebelum dia menjadi kanker serviks, pasien-pasien itu kita merutinkan untuk lakukan pap smear ya. Pap smear itu dihapus serviksnya untuk kita periksa secara sel apakah dia ada perubahan atau tidak. Nah, untuk pasien-pasien yang belum menikah, bisa kita sarankan untuk melakukan vaksin ya, vaksin terhadap HPV. Oke, kemudian naik lagi ke endometrium. Nah, endometrium itu ada dua, endometrium itu pelapisnya, maaf, pelapis dari uterus ya. Jadi uterus itu ada dua, ada endometrium pelapisnya dan ada myometrium sebagai ototnya. Ini endometrium dulu. Ya, keganasan atau lesi-lesi pada endometrium umumnya asimptomatik ya, karena letaknya di dalam, kemudian baru akan menimbulkan gejala bila lesinya itu membesar ya. Eh, Biasanya gejala yang ditimbulkan pasien adalah abnormal uterine bleeding atau perdarahan di luar siklus menstruasi. Ya, diagnosis harus dilakukan entah dari radiologi atau dari secara PA, entah dikuret atau dilakukan biopsi atau mungkin histerektomi. Oke. Ya, ini yang harus diperhatikan juga, mungkin akan dikeluarkan di ujian ya. Endometrial karsinoma ini kita bagi menjadi tipe 1 dan tipe 2, tergantung dari karakteristik dan clinical setting dari pasien. Kalau yang tipe 1, patofisiologinya adalah unopposed estrogen. Jadi karena pasien itu misalnya menerima hormonal terapi atau pada pasien-pasien obesitas ya, dia unopposed estrogen, maka dia akan cenderung berkembang menjadi endometrioid, endometrial karsinoma. Jadi endometrial karsinoma yang tipe endometrioid ya. Jadi diingat-ingat yang tipe endometrioid. Gen yang mutasi adalah PTEN. Dan behavior atau sifat dari kanker endometrioid, endometrial karsinoma, indolent ya, atau lebih lebih slow ya. Kalau yang tipe 2 diderita oleh pasien-pasien usia lebih tua, patofisiologinya adalah karena endometrium yang sudah atrofi. Tipenya, tipe yang kedua, morfologinya serous, clear cell, atau mixed Mullerian tumor. Jadi, tipe 2 ini dia lebih agresif. Yang paling banyak adalah tipe 1. Jadi, yang tipe endometrioid, endometrial karsinoma ini yang paling banyak kita temui di klinis. Awalnya normal ya, kelenjar endometrium, myometrium, kemudian bila dia ada mutasi, mutasi PTEN atau ada unopposed estrogen ya, maka kelenjar-kelenjar ini nanti akan bertambah banyak. Ya, yang awalnya bertambah banyak aja, lama-lama kelenjar yang bertambah banyak itu berubah. Dia nggak cuma bertambah banyak, tapi juga sifatnya tambah jelek, strukturnya tidak jelas ya. Akhirnya lama-lama kalau diteruskan, kelenjar yang bertambah banyak dan jelek ini akan menginvasi ya, menembus basement membran, basal membran sama seperti di vulva, vagina, serviks tadi, menembus basal membran dan menginvasi struktur di bawahnya. Jadi suatu karsinoma. Nah, ini tadi endometrioid, endometrial karsinoma itu mencakup sebanyak 85% dari keseluruhan karsinoma endometrium. Ya, tadi kan jenisnya ada banyak, yang endometrioid yang tipe 1, yang tipe 2 ada serous, clear cell. Oke. Secara morfologi, pada endometrioid karsinoma, dia biasanya massa polipoid pada kavum uterus ya. Secara mikroskopis dibagi menjadi 3 grade. Grade pertama, kalau kita masih banyak melihat bentukan kelenjar.
Itu grade 1 atau well differentiated. Grade 2, kalau masih ada bentukan kelenjar, tapi mulai kita lihat area yang solid. Area yang solid itu area yang padat tanpa kelenjar seperti ini contohnya. Nah, ini grade 2. Grade 3, kalau kita sudah tidak menemui kelenjar pada sediaan yang kita lihat. Ya, jadi lebih dari 50% itu adalah solid. Solid itu maksudnya rata atau lembaran. Oke, nah, ini secara makroskopis ya, ini kavum terus diisi oleh massa polipoid berdungkul-dungkul ya. Ini grade 1, grade 2 mulai ada yang solid nih, nggak ada kelenjarnya. Grade 3 tidak ada kelenjar sama sekali. Oke. Selain ada lesi pada epitelialnya endometrium, kita juga bisa menemui lesi pada epitelial dan mesenchimalnya. Jadi mix. Ya, biasanya diderita pada wanita postmenopause. Um, Epithelial komponennya menyerupai endometrioid karsinoma, jadi bentuk kelenjar, sedangkan komponen mesenkimalnya bisa berupa leiomyosarkom, radomyosarkom, dan lain-lain. Contohnya ini, jadi ini bagian kelenjarnya yang menjadi ganas, di antara-antaranya ini adalah mesenkimalnya yang menjadi ganas. Karsinosarkom. Kemudian ada tumor-tumor pada endometrial stroma, jadi jaringan penyangga endometrium. Kalau endometrioid, endometrial karsinoma tadi tumor pada epitelnya, epitel kelenjarnya. Sekarang tumor pada jaringan penyangganya endometrium. Ada beberapa, ada endometrial stromal nodul, endometrial stromal sarcoma yang low grade dan high grade, dan ada undefiled uterine sarcoma. Ini nice to know aja kalau endometrium itu punya lesi pada epitelnya dan pada jaringan penyangganya. Oke. Uterus bagian endometrium sudah, sekarang beralih ke miometrium. Miometrium itu adalah otot dari uterus. eh ini juga saya keluarkan ya. Jadi leomioma itu adalah tumor jinak yang paling sering diderita oleh wanita ya di bagian ginekologi wanita. Dia ada tiga, ada yang subserosa kalau dia di bawah lapisan luar, intramural kalau dia di tengah-tengah otot, dan submukosa kalau dia di dekat dengan kelenjar endometrium. Ya, dia bisa tumbuh mulai dari 1 cm sampai 10 cm. Klinis pasien bisa asimptomatis kalau kecil, kalau besar bisa menimbulkan massa, jadi seperti dikira orang hamil gitu, atau bisa menimbulkan, kalau dia di submukosa sini, bisa menimbulkan gejala abnormal uterine bleeding. Secara makroskopis dan mikroskopis, khas dari leomioma adalah adanya whorl pattern ya. Whorl pattern itu adalah pola pusaran air. Jadi seolah-olah tumor ini seperti ada pusaran airnya. Jadi kalau kalian membuang air ke pembuangan tuh kan biasanya muter-muter airnya. Nah, itu yang kita bilang whorl pattern. Baik di makroskopis maupun mikroskopis itu bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ada pusatnya, terus ada sel-sel tumor yang mengelilingi. Nah, eh, tumor leukemia ini terdiri dari sel-sel yang bentuknya spindle. Spindle itu lonjong ya. Kita bilangnya cigar shape atau seperti rokok. Jadi dia ujungnya itu tumpul. Nah, jadi sel-sel tumpul, spindle, tidak ganas ya. Karena dia masih relatif sama dengan satu dengan yang lainnya. Polanya wall pattern ya. Diingat-ingat kalau ada wall pattern, ya berarti itu leukemia. Leomeoma bisa transformasi menjadi ganas, namanya leomiosarkom. Kenapa dibilang sarkom? Karena ini tumor jaringan penyangga, bukan tumor epitel. Jadi, it ends with sarcoma, gitu ya. Biasanya diderita pada usia dekade keempat hingga keenam. Ya, secara makroskopis, eh, tumornya itu rapuh seperti daging ikan. Ya, mirip dengan leomioma, tapi leomiosarkoma itu selnya lebih padat dan dia punya karakteristik sel ganas ya, di antaranya pleomorfik, ada mitosis, kemudian inti sel membesar, hiperkromatik dan lain-lain. Ya, jadi secara makroskopis ya, dia banyak perdarahan yang warna merah dan banyak nekrosis yang warna abu-abu atau kehitaman. Ya, ini secara mikroskopis selnya lonjong-lonjong,
tapi dia pleomorphic. Pleomorphic itu maksudnya variety in size and shape of the nuclei. Jadi ada yang bentuknya lonjong gini, tapi ada yang agak bulat ya. Terus ini anak intinya prominent, yang titik-titik di tengah ini. Kita bisa temukan banyak mitosis di sini ya. Nah, ini adalah ciri-ciri sel ganas. Oke. Selanjutnya tuba Fallopi ya. Jadi tuba Fallopi nggak banyak. Biasanya yang kita temukan adalah paratubersis atau kista di sekitar tuba Fallopi. Jadi ini yang normal seperti ini. Ini yang ada kistanya. Nah, kistanya biasanya dilapisi oleh selapis sel epitel kuboid dan tengahnya ada cairan jernih. Ini kalau ini tuba normal, ini kista. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan mikroskopis seperti ini. Oke, kemudian ovarium. Nah, ovarium ini lumayan banyak ya. Jadi ya wah, jadi telan-telan aja deh kalau ada materinya. Oke. 80% tumor ovarium itu benign ya. Ini jenis-jenisnya. Nah, langsung aja ya pembagiannya. Jadi pembagian tumor ovarium ada dibagi dari sel originnya. Ada yang berasal dari surface epithelium atau sel-sel yang melapisi ovarium. Ini paling banyak jumlahnya. Kemudian ada jerum sel tumor, ada ovarian stroma atau jaringan penyangganya. Jadi tumor yang berasal dari jaringan penyangga. Dan yang keempat adalah metastasis atau ada keganasan dari tempat lain metastasis ke ovarium atau selnya menginvasi ovarium. Ya, sekarang kita bahas yang epithelial tumor dulu. Epithelial tumor ada tiga jenis ya, ada tiga jenis, serus, mucinus, sama endometrioid. Ketiga jenis ini semua punya spektrum benign, borderline, dan malignan. Jadi serus itu ada benign serus, namanya cistadenoma, ada borderline serus, ada serus karsinoma. Mucinus pun juga ada mucinus cistadenoma yang benign, ada mucinus borderline, ada mucinus karsinoma. Sama endometrioid juga gitu. Epithelial tumor dibagi jadi dua tipe ya. Tipe pertama kalau dia tumbuhnya suatu kanker itu berjalan dari benign jadi borderline jadi malignan. Tipe yang kedua kalau dia secara sporadik muncul sebagai keganasan. Oke. Serus tumor ya. Serus tumor tadi bagian dari epithelial tumor. 75% dia benign. Kan tadi ada yang benign, borderline, malignan. Ya. Ini mutasinya. Kalau yang dia berasal dari tumor benign borderline, dia mutasinya keras, BRAF ya. Kalau yang high grade tumor, biasanya mutasinya P53. Oke. Secara mikroskopis ya, serus itu biasanya kista yang isinya massa berdungkul-dungkul. Jadi ovariumnya ada kistanya. Kalau kistanya dibelah akan keluar cairan. Kalau serus itu biasanya jernih. Dan di dalam kista itu ada massa yang berdungkul-dungkul. Oke, secara mikroskopis kalau benign dia dinding kista dilapisi selapis epitel kuboid ya. Jadi ini cuma selapis doang. Kalau dia borderline udah mulai bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis. Nah, kalau dia malignan atau karsinoma dia mulai ada invasi nih. Yang contoh yang D ini ada invasi ke dalam stroma. Jadi nggak cuma di luar tapi di dalamnya juga udah mulai ada invasinya. Nah, yang kedua musinus ya. Nah, musinus ini juga saya keluarkan jadi dipelajari juga. Biasanya benign dan borderline ya. Musinus ini sulit sekali kita mendiagnosis antara borderline dengan malignan karena gambarannya sangat mirip ya. Biasanya dia ada mutasi dari gen KRAS. Secara makroskopis kalau kita belah, kalau serus tadi cairannya itu bening, kalau musinus cairannya itu lengket-lengket seperti lendir. Jadi sticky gelatinous fluid. Jadi cairannya itu lengket seperti lendir. Secara mikroskopis sama seperti serus, cuma selnya dia lebih tinggi dan berisi bahan musin pada sitoplasmanya. Ya, jadi seperti ini. Kalau serus tadi cuma pendek, kalau musinus dia tinggi dan ini sitoplasmanya ada bahan musin intrasitoplasmiknya. Jadi sitoplasmanya berisi bahan musin yang kalau secara makroskopis keluarnya sebagai cairan yang lendir tadi. Pseudomyxoma peritonii itu merupakan eh, kondisi klinis pasien di mana kalau diperiksa di omentumnya ada seperti gambaran musinus dikira dari ovarium, tapi ternyata banyak bukti kalau itu biasanya berasal dari appendix. Oke. Tadi sudah
serus, mucinus, endometrioid. Endometrioid ini merupakan jenis tumor ovarium epitel yang paling sedikit jumlahnya ya. Biasanya koeksis atau diderita oleh pasien dengan endometriosis. Nah, seperti ini gambarannya mirip dengan yang di endometrium. Namanya sama, endometrioid. Kalau di endometrium, endometrioid, endometrial karsinoma. Kalau yang di ovarium, endometrioid karsinoma of ovarium. Transitional cell tumor, nama lainnya tumor Brenner. Kenapa dibilang transisional? Karena tumornya ini mirip-mirip sel pada urotelial. Ya. Tadi tumor epitelial sudah, sekarang tumor germ cell. Ya, germ cell ini pembagiannya ada diskerminoma ya, diskerminoma. Kemudian ada yang bagian lain, doxec, koriokarsinoma, sama teratoma. Oke, yang pertama dulu teratoma dulu ya. Ini juga saya keluarkan. Jadi teratoma itu merupakan suatu tumor pada ovarium yang terdiri dari jaringan matur dari ectoderm, mesoderm, atau endoderm. Kita bilang dermoid cyst kalau mayoritas berasal dari exoderm ya, atau kulit, adnexa. Biasanya diderita oleh pasien usia muda ya. Unilokular atau kistanya satu kista aja berisi jaringan rambut, jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan tulang ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang tidak tahu atau low educated biasanya dibilang ini adalah suatu santet atau hal gaib. Padahal enggak ya. Kalian sebagai GP harus bisa mengedukasi pasien kalau ada suatu tumor pada ovarium yang dia bisa berkembang menjadi jaringan matur. Nah, seperti ini ada rambutnya, ada lemaknya, ada seperti kulitnya ya. Secara mikroskopis pun nanti yang kita temukan adalah yang kita lihat di makroskopis. Kalau di makroskopis kalian lihat tulang, ya nanti kita akan ketemu jaringan ini seperti ini, tulang rawan. Kalau kalian melihat kulit, maka kita akan ketemu epidermis kulit. Ada rambut, kita ketemu folikel rambut ya dan lain-lain. Teratoma itu ada yang matur dan ada yang imatur. Kalau yang matur itu benign, imatur malignan. Kenapa dibilang imatur? Karena pada komponen teratomanya ada komponen yang tidak matur ya, makanya dibilang imatur. Namanya imatur neuroepithelium. Jadi kalau kalian melihat gambaran imatur neuroepithelium, maka teratomanya berubah namanya menjadi imatur teratoma dan ini ganas dan harus dilakukan kemoterapi. Ada juga monoderma teratoma, kalau pada teratomanya itu dominan satu jenis eh, jaringan aja. Contohnya struma ovarii. Ya. Struma itu normalnya ada di tiroid, tapi ini ada di ovarium. Oke, diskerminoma ini juga nanti saya keluarkan. Jadi diskerminoma merupakan suatu tumor counterpartnya itu kalau di testis namanya seminoma, kalau di ovarium wanita namanya diskerminoma. Biasanya diderita oleh pasien usia dewasa muda atau yang adult, pasien perempuan yang adult, ya. Markernya atau imunohistokimia yang biasa kita gunakan untuk mendiagnosis diskeminoma adalah CD117. Secara makroskopis biasanya eh, warnanya konsistensinya solid, warnanya putih kekuningan. Ya. Secara mikroskopis tumor ini khasnya ya, perhatikan khasnya, dia adalah tumor yang tersusun dalam lobulus-lobulus ya, tumornya dipisahkan oleh jaringan ikat fibros yang mana jaringan fibrosnya itu ada infiltrasi sel radangnya. Jadi seperti ini. Jadi tumornya lobulus-lobulus, ya, dia bulat kelompok 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 ya berisi tumor dengan sitoplasma luas dan jernih dipisahkan ini di dalam infiltrasi sedang fosit ya. Eh, Sel tumor yang lain ada York-Sac ya. York-Sac ini mengekspresikan alpha fetoprotein. Khasnya adalah gambaran Siller Duval bodies ya. Siller Duval bodies itu ada pembuluh darah,
kemudian luarnya dikelilingi oleh tumor yang membentuk gambaran kaput medusa atau rambut-rambut medusa seperti ini. Oke. Choriocarcinoma. Jadi choriocarcinoma kalau di ovarium unrelated to pregnancy. Jadi dia tidak berhubungan dengan kehamilan sebelumnya. Tetapi sama tumor ini mengekspresikan beta HCG yang tinggi. Ya. Oke. Sama diderita juga oleh yang adult ya. Nah, kemudian kita beralih ke eh, sex core tumor ya. Pertama granulosa sel tumor. Ada adult and juvenile tergantung usia pasien saat terdiagnosa ya. 95% adult type dan granulosa sel tumor ini memproduksi estrogen. Ya, jadi biasanya pasien datang dengan precocious sexual development. Oke. Eh, gambaran mikroskopisnya dia punya namanya Cole-Exner body. Jadi kalau external body ini seperti bunga, gambaran seperti bunga seperti ini, ya. Dan karena dia memiliki mengeluarkan hormon estrogen, maka secara makroskopis dia cut sectionnya berwarna kuning. Oke, stromal tumor yang lain, fibroma, tekoma, atau campuran fibrotekoma. Kalau fibroma sama seperti fibroma yang kalian pelajari di semester 3, terdiri dari sel-sel fibroblast yang bentuknya spindle. Kalau fibrotekoma, campuran dari keduanya. Sex chromosomal tumor ada sertoli Leydig ya. Biasanya diderita oleh pasien yang adult juga pada dekade kedua. Ya, mirip-mirip granulosa sel tumor ya, tapi dia lebih lonjong-lonjong secara mikroskopis uh, kelenjarnya. Oke, kemudian yang terakhir placental disorder. Yang pertama choriocarcinoma. Nah, kalau di ovarium tadi unrelated to pregnancy, kalau di choriocarcinoma yang di uterus related to pregnancy. Jadi biasanya 50% diderita oleh pasien yang sebelumnya didiagnosa hamil anggur ya atau mola hidatidosa. Jadi pada pasien-pasien mola hidatidosa setelah dilakukan kuretase harus selalu dicek kadar beta HCG-nya. Kalau kadar beta HCG-nya tetap naik meskipun dia sudah dikuret, maka harus curiga itu develop into choriocarcinoma. Ya, jadi pengecekannya berdasarkan kadar beta HCG. Secara mikroskopis khasnya adalah triasotomo. Triasotomo adalah adanya perdarahan, nekrosis, dan infiltrasi sel radang ya. Jadi mayoritas isi dari koriokarsinoma kalau dikerok adalah perdarahan, nekrosis, dan sel radang. Kemudian placental site trophoblastic tumor. Jadi ini diderita pada tempat melekatnya plasenta pada uterus itu bisa menjadi suatu tumor. Ya, meskipun kejadiannya kecil tapi ada. Jadi patofisiologinya ada sel intermediate trophoblast tempat menempelnya plasenta pada uterus. Ini dia berproliferasi masuk ke pembuluh darah dan menjadi suatu tumor berproliferasi bertambah banyak jadi tumor di uterus. Oke, sekian topik dari saya. Apa ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, Tadi uh, uh, mungkin izin konfirmasi. Nanti yang masuk ujian itu yang neoplastik saja, apa ada yang non neoplastik juga, yang Dok? neoplastik aja. Jadi dari materi saya ini. Yang baik, dokter. Mm-mm. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuis ya. Oke, sekarang siapa nih? Edward deh. Edward ada? Ah, ini nomor 1 nih. Coba dibaca. Pertanyaan sama jawabannya apa kira-kira? Iya, boleh-boleh.
Mm-mm. Mm-mm. Ya, betul ya. Leiomeuteri jadi khasnya adalah suatu wall pattern. Jadi berbatas tegas ya ini batasnya. Ini tumornya, ini uterus normal ya. Jadi dia seperti pusaran air. Oke, gampang kan? Oke, nomor dua. Eh Natania ada Natania. Ada dokter. Nah ya, silakan. A 65-year-old postmenopausal woman presents with abnormal uterine bleeding, endometrial biopsy reveals glandular proliferation with nuclear atypia and loss of stromal stupor. Immunohistochemistry shows loss of PTEN expression, what is the most likely diagnosis? Ini kok postmenopausal berarti kan estrogennya tinggi. Terus ada Ya, mutasi PTEN berarti yang endometri ya, endometrioid karsinorma yang mm, tipe satu. ya. Jadi endometrioid, endometrial carcinoma yang type 1 ya. Oke. Nomor tiga, siapa ya? Kok udah banyak yang left? Takut ya? Takut sih. Nashwa ada Nashwa. Gitu. Ya, silakan Nashwa. A 28-year-old woman undergoes pelvic imaging for abdominal pain and is found to have large multi-occulated ovarian cysts filled with sticky gelatinous fluid. Histology shows tall columnar epithelium with mucosal secretion. Class mutations detected. What is most likely diagnosis? Ya, kira-kira yang mana? Um, mucosinus tumor. Ya, jadi ini eh mucinous ovarian tumor, tapi yang mana? Yang benign, yang borderline, atau yang malignan? Yang benign. Ya, yang benign ya, karena dia masih dilapisi oleh selapis aja. Kalau dia borderline, dia berlapis-lapis. Kalau dia malignan, dia udah masuk ke dalam stroma ovarium. Dan dia tadi khasnya dari mucinous tumor adalah sticky gelatinous fluid. Jadi kalau kita belah, cairannya seperti lendir lengket. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya siapa ya? Keisha ada Keisha? Ada dokter. Oh ya, silakan. A 55-year-old woman presents with a pelvic mass and is found to have an ovarian tumor composed of large vesicular cells with clear cytoplasm arranged in sheets with lymphatic infiltration. The tumor expresses OCT4 and KIT CD117. What is the most likely diagnosis? Ya, apa tadi? Yang mengekspresi KCD117 tersusun dalam lembaran dengan lymphatic infiltration. Mungkin dysgerminoma, dokter. Ya, gisirminoma ya. Jadi germ cell tumor gisirminoma. Kalau counterpart di testisnya seminoma namanya. Oke, terakhir. Terakhir. Siapa ya? Stephen Ferdinand ada? Iya ada dok. Iya, silakan. Okay, a 5-year-old girl present with a grape-like polypoid mass protruding from the vagina. Histology shows a cambium layer and tumor cells with tennis racket morphology. What is the most likely diagnosis? Ya, apa kira-kira? Jawabannya apa eh, embrion apa ini ya? Rabidomyosarcoma ya dok? Ya, embryonal rhabdomyosarcoma ya. Jadi dia tumor
dari jaringan penyangganya vagina ya, rhabdomyosarcoma. Kenapa dibilang embryonal? Karena sel-selnya sel primitive cells. Nama lainnya sarkoma botryoid. Kenapa dibilang botryoid? Karena dia grape-like mass. Jadi dia seperti anggur atau bahasanya botryoid. Oke, jadi jawabannya embryonal rhabdomyosarcoma atau sarkoma botryoid. Ada pertanyaan? Jadi kira-kira kayak gini ya soal ujiannya. Insya Allah mudah sih dan semuanya ada di slide ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada boleh saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi harus reschedule dan lewat Zoom. Semoga lancar untuk ujiannya, lulus semua. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dok. Terima kasih, Eh, Dok. Terima kasih, Terima Apa kasih. Terima Stay kasih, safe ya. Dok. Ya, Dok.